Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, di mana kembali lagi kita boleh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Rupanya hari ini banyak juga mungkin yang berlebaran. Saya pikir kita cuma Natal, tapi rupanya juga banyak yang ikut berlebaran. Haleluya. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin. Jadi kita sudah masuk di seri yang kedua, berbicara tentang wibawa atau otoritas Tuhan. Hari Minggu kemarin saya berkata apa yang dimaksud dengan wibawa, apa yang dimaksud dengan otoritas Tuhan. Dan di bawah otoritas Tuhan itu juga Tuhan nyatakan, Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang merindukannya, kepada setiap orang yang mau percaya, terlebih kepada orang yang mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dan ingin betul-betul memiliki wibawa otoritas Tuhan. Hari Minggu kemarin saya sudah memberikan semacam satu kiasan berbicara tentang wibawa otoritas Tuhan. Ya. Saya katakan pada hari Minggu, kalau kita punya tetangga seorang polisi, di rumah kan pasti dia pakai baju yang biasa, baju seperti yang kebiasaan orang pakai kaos. Nah, ketika kita bertetangga, walaupun dia sebagai seorang polisi, tapi ketika kita bertetangga seperti warga yang biasa, walaupun dia seorang polisi. Tetapi ketika dia memakai baju dengan lengkap dan dia pergi berdiri di lampu merah Komsel, ini bertetangga, tapi tetangganya itu lewat, ketika dia ada di sana itu sudah berbeda. Apalagi ketika dia berdiri, dia meniupkan peluitnya, sulitnya, itu sudah berbeda. Kenapa? Ketika dia berdiri di mana lampu merah, dia berdiri dalam di bawah otoritas yang ada padanya. Walaupun hanya kelihatan sulit itu kecil, tetapi kalau dia bunyi, itu di bawah otoritasnya besar. Ya. Mobil kontainer yang besar kalau itu bunyi bisa menghentikan mobil itu. Ya. Mobil apapun yang lewat kalau dia pit bisa menghentikan. Mobil mewah semewah apapun kalau suling itu dibunyikan, pertanyaannya kenapa suling kecil ketika dia bunyi bisa menghentikan mobil itu? Karena di suling itu ada wibawa, ada otoritas. Ya. Tapi coba Pak pergi berdiri situ, tiup-tiup, orang tidak akan hiraukan. Kenapa? Nggak ada wibawa. Orang yang menggunakan suling itu dia ada wibawa. Ada otoritas yang diberikan kepadanya, tidak sembarang, saudara. Makanya saya katakan, pada waktu dia ada di lingkungan sebagai seorang tetangga, ya biasa saja, Pak, biasa saja. Ya, kita lewat di depan rumahnya mau ngebut juga, yang penting jangan nabrak aja. Udah, nggak masalah. Tapi coba saudara lewat di mana dia berdiri ada lampu merah terus dia bakal prit. Saudara, ketika di sana tidak ada urusan lagi tetangga, tidak ada urusan lagi saudara. Kenapa? Dia sedang menggunakan kewibawaan otoritas yang diberikan kepadanya. Sebagai orang percaya, kita juga diberikan di bawah otoritas Tuhan. Dan di bawah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak main-main. Kita sudah melihat contoh pada hari Minggu kemarin. Tapi mendahului semuanya itu, mari kita baca dulu Alkitab. Kisah Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8. Saya percaya firman Tuhan itu ada kuasa. Yang lemah ada kekuatan, yang sakit ada kesembuhan. Karena firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu berwibawa.
Dan saya yakin itu, saudara. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita membacanya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Perhatikan kata-kata di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau katakan, dan saya sudah jelaskan sedikit pada hari Minggu kemarin, bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya itu adalah kewibawaan Allah. Itu adalah otoritas yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat contoh, tapi kemarin saya belum terlalu jauh membahas itu. Hari ini saya akan lengkapi lagi, karena kemarin mungkin waktunya tidak cukup, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita melihat, dan saya mulai dulu dengan membaca sebuah ayat. Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama. Ada yang sudah mendapat, boleh bantu baca. Injil Matius 10 ayatnya yang pertama. Haleluya. Matius 10. Iya. Perhatikan di sana. Yesus memanggil ke-12 muridnya, Iya. dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Pada waktu murid-murid diutus oleh Tuhan, Tuhan tidak mengutus mereka begitu saja. Sekali lagi, pada waktu murid-murid diutus oleh Tuhan, Tuhan tidak biarkan mereka pergi begitu saja. Tapi Alkitab berkata, Yesus memanggil, dia panggil ke-12 muridnya. Dan apa? Memberikan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemarin sore, hari Minggu kemarin maksudnya, sudah minggu lalu, saya melayani di satu komunitas. Bukan sore, udah malam. Dan saya katakan, saudara-saudara, saya mau, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bilang begini. Tapi saya lihat agak sedikit kaget orang dengar itu, ya. Saudara-saudara, hari-hari ini saya banyak berhubungan dengan setan-setan. Wah, saya lihat orang pada kaget. Kok ini mau khotbah tapi katanya banyak ini dengan setan-setan. Saya lihat dulu reaksinya. Ada yang kayak apa, penasaran, karena kan saya belum selesai bicara. Baru saya bilang, hari-hari ini saya melayani orang-orang yang diganggu oleh setan. Ya, secara tidak langsung saya otomatis berhubungan dengan orang-orang yang sedang diganggu oleh setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus dilengkapi Tuhan oleh kuasa. Kisah Rasul pasal pertama tadi ayat 8 itu juga adalah berbicara bagaimana Tuhan melengkapi murid-murid Tuhan. Walaupun itu nanti digenapi di pasal 2. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ingat, sebelum Yesus melayani di muka bumi ini, semua orang Kristen sepakat 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi. Sebelum Yesus melayani, Bapa di surga pun juga memperlengkapi Yesus dengan wibawa Allah. Yaitu apa, saudara? Injil Matius pasal 3. Maka turunlah Roh Kudus ke atas Yesus bagaikan burung merpati atau serupa dengan burung merpati.
Intinya pada waktu itu Yesus menerima pengurapan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebab kita tidak lari dari tema kita adalah otoritas atau wibawa. Saya katakan, setan itu nggak takut dengan orang besar, badan besar, nama besar, pangkat yang tinggi. Iblis nggak pernah takut itu. Ya. Kalau ada orang yang merasa jenderal, terus dia bilang begini, ini jenderal nih. Emang dia juga pikir iblis nggak punya bintang. Iblis itu ada tahapan, belajar kisaran, belajar yang disebut di dalam Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya. Ada pemerintahan itu memiliki struktur pemerintahan. Ya, artinya begini, kalau dia cuma perlu kopral, ya kopral yang disuruh, nggak perlu jenderal, kira-kira begitu. Nah, saya mau jelaskan bahwa iblis tidak takut dengan yang namanya pangkat, kedudukan, nama besar orang, nggak pernah dia takut. Apapun kedudukan orang itu di muka bumi, dia tidak pernah takut dengan kedudukan orang, nama pangkat dan apalah namanya itu, saudara. Di kalangan gereja juga iblis nggak takut dengan pengurus sinode ini, nggak pernah takut ya. Itu pucuk pimpinan gereja, tidak pernah takut yang namanya yang begitu-begitu. Karena bukan itu yang dia takut. Nanti kita banyak ayat yang kita baca hari ini. Iblis cuma takut kalau engkau punya otoritas, engkau punya wibawa. Karena itu akan menggentarkan dia. Itu akan membuat dia ketakutan. Karena dia tahu orang yang memiliki wibawa, orang yang memiliki otoritas Allah juga punya hak untuk mengusir dia. Punya otoritas untuk mengusir dia. Ingat Yesus pada waktu dia ketemu orang yang dirasuk setan, wah ketakutan dia. Dia takut, wah ini orang yang punya wibawa. Tapi sebelum bertemu Yesus, dia sudah bertemu dengan orang-orang yang lain. Tapi nggak takut dia. Tapi ketika dia lihat Yesus, waduh dia takut. Apa yang dia takut kepada Yesus? Dia takut kepada Yesus karena di dalam diri Yesus ada wibawa, ada otoritas Allah. Dan itu yang iblis takut. Saya kasih contoh. Ada orang ini diganggu setan. Wah, saudara, siapa kira-kira? Panggil itu pendeta. Panggil pendeta yang di situ, yang ada katakanlah kedudukan besar atau apa namanya lah. Nggak mempan itu, saudara. Saya mau katakan, iblis tidak pernah takut dengan kedudukan, pangkat dan lain-lain sebagainya. Nggak ada yang dia takuti yang begitu-begitu. Percuma. Tapi iblis cuma takut dengan di bawah otoritas Tuhan. Karena di bawah otoritas Tuhan mampu menghancurkan, mampu memusnahkan segala kuasa-kuasa iblis. Saya bicara, saya menyampaikan firman ini karena saya sudah banyak pengalaman dalam hal-hal ini, saudara. Saya sudah sampaikan pada hari Minggu kemarin, ada orang diganggu kuasa kegelapan. Lama sekali, saudara. Bahkan sampai saya hampir suara hampir hilang karena berteriak tuh, saudara. Kan ini iblis, saya pikir ini iblis yang ibaratnya kalau bicara kedudukan ini udah general ini. Waduh, saudara, lama, saudara. Udah setting di sini, saudara. Baru nanti di situ ketika udah lama dia mulai, dia merasa ada urapan Allah, dia mulai teriak panas. Saya belum jelaskan kemarin hari soal kenapa dia bisa teriak panas. Sedangkan saya nggak bawa api, sudah. Saya cuma tumpangin tangan. Kita buka dulu. Saya belum jelaskan ini soalnya kemarin. Kita buka dulu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Kenapa dia berteriak panas? Kenapa iblis kalau dipegang dia bilang panas? Coba baca dulu ayat. Kisah Rasul 2 ayat 1, 2 dan 3.
Saya minta ada yang sudah mendapat, boleh bantu baca? Iya. Iya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan ayat 3 ini. Dan tampaklah kepada mereka Iya. lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sambung ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini karena ini kita bertolak di Injil Matius dulu tadi, bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat atau roh iblis. Nah, saudara, pengalaman yang saya alami pada waktu mendoakan orang yang dirasuk setan, saya teringat ayat ini. Ketika saya mulai panggil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lama saudara, dia awalnya itu ya karena ya kita harus banyak belajar soal ini. Ini nggak didapat di STT ini saudara. Pengalaman ini belajar dengan Tuhan langsung. Karena di saat kita datang duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan ajarkan kita soal itu. Makanya saya pernah katakan saudara panggil dokter nggak akan bisa saudara. Iblis nggak takut orang yang punya gelar dokter. Kalau nggak ada wibawa otoritas Allah. Nah, saya mau sampaikan begini. Kenapa? Sebab yang berteriak itu setan yang berteriak. Dia bilang panas. Ya mudah-mudahan satu waktu atau orang kalau saya mau panggil bersaksi, dia mau bersaksi. Kalau dia nggak mau saudara, ya yang penting kan mau saksikan bagaimana kuasa iblis ya. Panas. Saudara, kenapa dia bilang panas? Saya mau berbicara dulu tentang sifat dari Roh Kudus. Sifat Roh Kudus itu banyak, tapi yang hari ini saya bahas sehubungan dengan dia berteriak panas, kita sudah baca tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 3 begini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah api begini. Itu tebaran-tebaran api, itu maksudnya. Ya, saudara kalau pasang konfor suka, nah itu, ada nyala, nah seperti itu. Lidah-lidah, semburan, nyala-nyala. Sifat daripada Roh Kudus itu adalah seperti api. Api otomatis mengakibatkan terjadinya panas. Jadi kalau iblis kita tumpangin tangan, yang penting kita sudah diurapi ya. Kalau belum juga ya sampai larut malam juga nggak ada apa-apa saudara. Ya. Kalau kita, sebab saya kalau saudara menghadapi begini, saya terus menyembah Tuhan sampai saya merasa urapan Allah udah turun, baru saya mulai. Karena kalau tidak, bahaya saudara. Doa peperangan, saya sudah jelaskan di satu topik khusus doa peperangan. Itu tidak mudah dan tidak sembarang. Kenapa banyak pendeta takut kalau dibilang ada orang dirasuk setan? Ya. Kenapa? Saya pernah berdoa di satu tempat, nggak jauh dari tempat ini. Itu majelis gereja saudara. Di salah satu gereja. Tapi dia panggil saya. Saya mau tanya tadinya, cuma juga gak enak. Kenapa ibu gak panggil pendetanya? Kan dia pendeta, apalagi dia majelis saudara. Udah pasti dekat dengan pendetanya. Tapi kenapa? Tapi dia bilang, iya kenapa saya ingat Bapak Pendeta. Saya panggil Bapak Pendeta. Karena saya mau katakan, mengusir berhadapan dengan roh-roh jahat itu tidak sembarang. Saya sudah memberikan beberapa waktu lalu tentang kriteria doa. Karena doa itu nggak semua sama. Ada doa yang kita sebut dengan doa syafaat. Semua bisa berdoa syafaat. Memohon, meminta, dan seterusnya. Mendoakan orang lain, itu doa syafaat. Ada namanya doa ucapan syukur. Saudara mendapat sesuatu termasuk makan itu doa ucapan syukur. Yaitu singkat-singkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati makanan minuman ini, kuduskan, sucikan dengan firman Tuhan. Kami makan minum, kami syukuri berkat Tuhan, haleluya, amin. Udah. Saudara mendapatkan berkat, terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Mau berupa barang, berupa uang dan sebagainya. Itu doa ucapan syukur. Ada doa syafaat, ada doa ucapan syukur. Ya. Banyak doa saudara. Pengertian doa. Ya. Nah,
Oh ya, kan saya sudah bahas ya beberapa waktu yang lalu. Ada doa pujian penyembahan. Hanya memuji seperti tadi kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur, berterima kasih, menyembah Tuhan. Ada doa-doa yang kita naikkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Doa pengagungan, doa pemuji, doa pengagungan kepada Tuhan. Ya. Tapi ada doa yang lain daripada yang lain, yaitu doa peperangan. Kalau ada yang tanya, apakah ada dalam kita? Ya adalah, masa nggak ada? Doa peperangan itu ketika kita berhadapan dengan kuasa iblis. Di Efesus pasal 6, di situ dikatakan, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya itu berbicara masuk dalam medan peperangan. Rasul Paulus dia mengambil satu gambaran seperti seorang prajurit tentara Romawi pada waktu itu. Saudara bisa baca di situ apa saja yang dimaksud itu. Tapi dalam ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18 dia katakan pedang roh yaitu firman Allah dan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Begini, doa peperangan. Ini sudah, kalau sudah bilang doa peperangan, sudah pasti setan yang dilawan. Doa yang saya katakan tadi, doa syafaat, doa ucapan syukur, doa pujian penyembahan, nggak ada lawan. Saudara bersyukur kan saudara nggak punya lawan. Saudara nggak ada lawan itu saudara. Tapi ketika bilang doa peperangan, ada yang dilawan. Dan yang dilawan itu bukan berarti dia diam-diam aja saudara. Oh dia juga bisa mencak saudara. Orang Tuhan Yesus aja pada waktu dia masih, orang itu yang dirasuki setan dia masih mau ini saudara. Dia mencak-mencak saudara. Kenapa? Karena dia mau dilawan. Itulah yang dimaksud dengan doa peperangan. Dan doa peperangan ini saudara, doanya beda. Karena doa peperangan itu sudah masuk dalam dimensi doa dalam alam roh. Ingat, iblis itu adalah roh adanya. Dan Efesus 6 ayat 10, 11, 12, dia adalah penguasa udara. Dan saya sudah berkali-kali ngomong, berkali-kali bilang kepada kita, bahwa posisi manusia itu sebetulnya adalah posisi yang krusial, sulit. Posisi kita ini sulit. Begini, Allah adalah di tempat maha tinggi, posisi paling tinggi, dan iblis di udara. Kita di mana nih? Kita di bumi, di bawah. Jadi kita berhubungan dengan Tuhan, kita ada yang kita lewat. Itulah penguasa udara yang namanya iblis. Tidak mudah. Makanya seringkali kenapa orang bilang, aduh, kenapa ya kalau nonton sinetron berjam-jam berseri-seri melek aja melontot maksudnya. Tapi coba berdoa saudara. Nggak usah dulu setengah jam. Udah terlalu lama mungkin kalau saya sih udah biasa. Tapi kalau mungkin yang ini udah setengah jam udah, apalagi 1 jam. Tapi kenapa orang bisa cepat ngantuk? Ingat. Halo, kita harus jujur ya, benar ya? Benar ya, semua sepakat. Karena saya juga bilang ya, saya mengiyakan, jadi jangan saudara juga percaya tidak. Saya mengiyakan. Kenapa? Itu tadi. Nanti ada satu contoh tapi saya belum ngomong hari ini karena panjang kalau saya uraikan itu. Kitab Daniel. Jadi di udara ini saudara, kalau kita ada penguasa yang sedang jadi ada saja dia buat. Yang inilah cecak bunyi lah, yang inilah ada aja pikiran datanglah ini. Aduh saudara. Pernah nggak saudara-saudara lagi berdoa tiba-tiba bapau itu kebayang di pikiran saudara? Sudah. Ya itu saudara. Makanya di dalam Efesus itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena kalau bicara doa apalagi doa peperangan saudara tidak mudah. Makanya saya bilang dan saya juga saudara, kalau orang panggil kan saya pernah bilang, saya kalau langsung datang, saya mesti persiapan buat doa dulu Tuhan, tolong. Ya. Orang kampung bilang, setan ini. Kalau kita di sana kan bukan setan, di sini setan. Kita agak sedikit nih, setan. Setan ini kan jangan main-main. Tidak mudah. Makanya seperti yang saya katakan, saudara kalau ada orang kerasukan setan jangan saudara pikir setan takut sama gelar-gelar yang gelar depan gelar belakang. Nggak ada yang takut itu saudara. Ya. Setan juga banyak gelarnya saudara. Yang dia cuma takut kalau kita punya wibawa, punya otoritas Tuhan. Oh takut kan saudara.
Saya kembali yang tadi. Saya mulai berdoa. Saya menyembah Tuhan. Karena waktu saya juga berdoa, saya enggak selalu tutup mata. Karena dia terus mencak terus. Dia kebetulan seorang ibu. Dia kebetulan seorang ibu. Dia suaminya udah ini dari belakang, udah kancing betul-betul. Dia masih begini sini. Saya dari depan. Saya sambil nahan, saya tumpang tangan. Ya. Nah, pelajaran saudara, kalau kita menghadapi setan, jangan tutup mata terus. Melek-melek dikit, tar dia ini. Dalam nama Yesus, waduh dia. Lama saudara. Wah, ketika dia mulai bilang panas, wah udah kena dia ini. Wah, saya mulai hajar terus. Dalam nama Yesus, saya perangi terus. Dalam nama Yesus. Dia teriak-teriak panas. Habis itu, saya bilang, wah, kalau cuma panas-panas dia tinggal terus, saya mulai lagi, saya ganti lagi. Dalam nama Yesus, pergi, keluar. Wah, dia mulai berteriak. Saya mau keluar. Wah, saya udah mau pergi, udah. Dalam hati saya, enggak kapok kamu. Dalam, saya tengil terus. Akhirnya dia bilang dia mau keluar. Saya paham, ada Alkitab bilang tipu muslihat, pura-pura lagi. Dalam nama Yesus, saya hajar terus. Dia bilang mau keluar, saya terus tangking. Itu yang saya sampai keringat. Dalam, saya hajar, teriak saya. Terus, saya tangking terus. Dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Tiba-tiba, dia langsung. Kalau udah gini udah. Tapi kalau belum begitu saudara, itu pun belum bisa langsung dipercaya betul saudara. Itu namanya setan, pura-pura saudara. Ya. Jangan saudara pikir setan nggak tahu pura-pura saudara. Nah, sampai dia udah nih, paham saudara. Yang saya mau katakan, bahwa berdoa peperangan, artinya ada yang kita lawan. Tapi saya sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kamu, yang ada pada kita, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dengan kata lain, kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia. Jadi nggak perlu ada yang kita takutkan. Terus satu waktu yang saya bilang, ada rumah, katanya ada penunggunya. Kalau dengar si cerita agak ngeri-ngeri itu sebetulnya sudah. Terus kan saya mesti tanya seperti apa? Ini Pak Pendeta mana sih? Seperti waduh. Segala macam bentuk yang dia bilang. Kadang-kadang dia tunjuk, sebab saya tanya di mana? Dia tunjuk. Tapi dia bilang di kamar yang sering. Di mana? Saya mesti pastikan di mana. Dia tunjuk di sini. Waduh, banyak juga tuh setan juga. Ya. Udah macam-macam bentuknya jadi. Gini lah, yang golol. Waduh, sudah. Bayangkan sudah baru dengar aja udah bisa berdiri bulu mengkudu sudah. Waduh, ini setan-setan besar-besar juga yang setan di sini sudah. Akhirnya saya dengar, mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya nyanyi dulu. Kalau nggak salah itu Allah kuasa melakukan, kalau nggak salah atau ada kuasa dalam darahnya. Pokoknya yang seperti itu. Saya biasanya begitu kalau ini yang saya punya pujian selalu itu. Ada kuasa dalam darah. Dia lagi menyanyi. Saya duduk posisi duduk, lagi menyanyi. Kenapa? Kayak ada orang di belakang ada nimpahin saya. Semakin ini terasa. Coba dia betul-betul memang di sini ada, ya. Ini betul-betul artinya semakin nyata. Lagi nyanyi sebar. Ini dia mulai ganggu saya sudah. Wah, ini saya sudah merasa sudah. Bukan merinding, nggak merinding. Memang ada kekuatan di pundak saya. Kayak digini saya. Kayak ditahan gitu. Saya lagi duduk. Wah, akhirnya saya berdiri. Saya gerak-gerakin badan saya. Akhirnya setia. Saya terus menyembah Tuhan. Sampai saya rasa Roh Kudus turun. Terus menyembah. Saya menyembah Tuhan. Terus menyembah. Akhirnya saya rasa Roh Kudus turun. Saya mulai berdoa. Saya mulai thanking dalam. Saya mulai thanking semua ruangan-ruangan itu. Ya. Pojok-pojok. Saya mulai thanking dalam nama Yesus. Saya mulai thanking dalam nama Yesus. Pergi. Ya. Dan saya bilang, nanti kalau dia pulang lagi, nanti kasih tahu lagi kalau dia masih berada. Tapi puji Tuhan sampai ini udah nggak datang bukan. Apa yang saya mau katakan? Berhadapan dengan kuasa iblis harus ada di bawah, harus punya otoritas. Cuman itu yang dia takut soalnya. Ya. Saudara jangan mentang-mentang saudara badan besar terus ada
Wah saudara, jangan saudara. Dia nggak apa namanya? Dia nggak pengaruh. Orang datang dengan badan besar. Yang dia takut cuma satu, orang yang ada di bawah otoritas Allah. Kalau itu ada saudara, saudara, mau setan putar dari manapun, kalau engkau ada di bawah, dia takut dengan di bawah otoritas Tuhan. Karena ketika engkau memperkatakan itu, ada kuasa Allah yang mengalir, ada kuasa Allah yang sedang yang dia rasa. Makanya seperti yang saya bilang, kenapa waktu saya tumpahin tangannya bilang panas? Karena ada roh Allah yang sedang yang sedang bertarung dengan roh dia. Wah, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah katakan banyak sekali ayat yang nantinya kita akan lihat, ya. Nah, mari kita lihat dulu tentang satu ayat. Saya cek dulu ayatnya dalam Injil Lukas. Mari kita buka dulu. Injil Lukas pasal 4. Saya minta tolong bacakan 2 ayat dulu. Ayat 31 dan 32. Injil Lukas 4. Saya minta tolong bacakan ayat 31 dan 32. 2 ayat saja dulu. Lukas 4 ayat 31 dan 32. Iya, tolong bacakan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya apa saudara? Penuh kuasa. Perkataan Yesus dengan kata penuh otoritas, penuh dengan kewibawaan Allah, membuat orang takjub. Orang takjub mendengar Yesus itu bukan karena kepintaran dia menyampaikan, tetapi ada wibawa, ada otoritas Allah. Itu yang membuat mereka takjub. Perkataan-perkataan Yesus itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Kita lihat atau kita memberikan perbandingan. Ini masih sama tapi dalam Injil yang berbeda. Injil Markus 1 ayat 21 dan ayat 22. Coba kita baca 2 ayat ini. Injil Markus 1 ayat 22 dan ayat 21 dan 22 gitu ya. Nah, kita akan lihat perbedaan ini. Markus 1 ayat 21 dan 22. Iya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, perhatikan ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan di sini, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pertanyaan saya begini. Kalau bicara pemahaman soal Taurat, namanya juga ahli. Sarjana teologi itu belum ahli, saudara. Master teologi itu belum termasuk ahli. Doktor teologi itu belum termasuk ahli. Ini ahli Taurat yang kita kenal dengan istilah pakar teolog. Kalau untuk bahasa sekarang ya. Kalau sekarang kan gak lagi bilang ahli Taurat, tapi pakar teolog.
Saya ada beberapa guru dosen yang mengajar. Mereka adalah jebolan doktor Amerika, S3 Amerika. Ada yang Australia. Tapi itu pun kalau mungkin dibanding dengan ahli Taurat mungkin belum masuk. Ini ahli Taurat itu kerjanya itu menyelidiki terus Taurat Tuhan. Makanya itu ahli Taurat itu nggak ada yang kalau dilihat nggak ada yang mungkin yang 40-50-an tahun. Itu udah kakek ahli sudah orang-orang yang sudah Tuhan. Ahli Taurat. Kalau sekarang saya bilang pakar teolog. Apa firman Tuhan bilang? Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti, dengan kata lain, beda dengan ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat itu seperti saya bilang, itu udah pakar, saudara. Hari-hari bedah firman terus. Ya. Buka firman terus. Hari-hari itu kerjaannya, saudara. Tapi Alkitab memberikan pengakuan di sini beda. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Wibawa otoritas Allah ada pada Yesus. Sekali lagi, wibawa otoritas Allah ada pada Yesus. Itulah yang membedakan. Kemarin saya kasih contoh Petrus. Petrus yang diceritakan di kitab-kitab Injil dan sangat populer yang kita kenal kepada Petrus apa? Menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dan saudara kalau mau dipikir ya, pada waktu itu kan yang ngomong kepada Petrus itu anak muda. Yang ibaratnya kalau untuk sekarang bilang belum ada apa-apanya itu anaknya ngomong. Tapi Petrus ketakutan. Karena saya sudah singgung Petrus pada waktu minggu lalu. Nah sekarang, walaupun ini kita sudah baca, tapi ada hal yang saya ingin sampaikan, yang belum tersampaikan pada waktu kemarin. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4. Ayat 8. Sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi kita sudah baca, tapi sehubungan dengan wibawa otoritas Allah. Ada yang bisa bantu baca? Ayat 8 mulai. Kisah Rasul 4 ayat 8 mulai. Ya ayat 8. Kisah Rasul 4 ayat 8. Iya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu sambutkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjujur. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13 ini perhatikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut ya, Yesus. Puji Tuhan. Perhatikan ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh. Ingat saudara,
Situasi di mana Petrus berbicara saat ini itu bukan dalam keadaan yang bebas, dalam situasi yang seperti biasanya. Ini adalah di depan sidang mahkamah agama. Artinya secara psikolog sebetulnya Petrus dan Yohanes dalam suatu tekanan. Namanya di sidang. Saudara ngomong dalam kondisi di mana saudara terdesak dan ada dalam masa-masa ini, saudara nggak bisa ngomong. Ada yang tadinya saudara mau ingin ngomong, jadi lupa. Kenapa? Saudara mengalami tekanan psikis saudara. Ya, siapapun dia. Petrus di Injil-Injil itu saudara, bayangkan saudara, anak muda, anak kecil, anak ya boleh bilang mungkin ya remaja. Perempuan, bukankah engkau yang bersama? Enggak. Jadi ketakutan. Bahkan menyangkal. Pertanyaannya, apa bedanya Petrus di 4 Injil dan Petrus di Kisah Rasul? Di mana bedanya? Di mana bedanya? Bedanya ada di Kisah Rasul 2. Petrus sudah menerima pengurapan Allah di Kisah Rasul. Murid-murid Yesus termasuk Yohanes sudah menerima pengurapan kuasa Allah. Sudah menerima wibawa, sudah menerima otoritas Allah. Inilah yang membuat Petrus di tengah-tengah sidang yang notabene-nya sebetulnya mengalami suatu tekanan psikis saudara. Tapi justru di situ Petrus ada keberanian dari Tuhan. Dan jelas Alkitab berkata, maka jawab Petrus penuh dengan roh. Saya mau kasih tahu karena ini pengalaman saya. Inilah susahnya kalau pendeta hormat dia tidak alami, tidak bisa dihormatkan. Begini sudah. Kalau kita sudah mengalami pengurapan Allah, kadang-kadang apa yang di pikiran kita itu hilang. Kita akan mengucapkan justru hal-hal yang selama ini kita tidak pernah pikirkan. Itu pengalaman saya. Nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya tiba-tiba itu perkataan-perkataan itu muncul. Itulah yang saya akui bahwa kalau ada di bawah, ada otoritas Allah. Seperti pengakuan sidang loh. Ini pengakuan sidang. Baca ayat 13. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Apa reaksi mereka? Heran mereka, saudara. Wajar. Saudara pun pasti, kalau ada orang yang saudara pikir, ini orang, maaf, pendidikannya terlalu, ya artinya di bawah rata-rata lah. Tiba-tiba dia berbicara, melampaui cara berpikirnya seorang dokter. Pasti saudara kaget. Pasti saudara terkesima. Ada apa ini? Ini yang terjadi kepada Petrus. Bayangkan saudara, Petrus menguraikan kata-kata yang di atas itu. Mungkin juga ahli-ahli Taurat belum tentu cara berbicara, cara menjabarkan ini bisa seperti Petrus. Orang yang ada di bawah Allah, orang yang ada otoritas Allah, dia mampu mengungkapkan hal-hal yang daripada Tuhan, perkara-perkara ilahi. Karena ada di bawah Allah, ada otoritas Allah. Sehingga saudara sidang itu mengakui saudara. Sekali lagi, sidang mengakui. Mereka nggak bisa bantah saudara. Artinya mereka kenal selama ini, mereka sudah kenal ini Petrus. Bahkan mereka bilang, ini nelayan, ini orang. Ini orang hanya sebagai nelayan. Maaf, waktu itu kalau sudah dibilang seorang itu pekerjaannya nelayan, waktu itu sudah ya itu tadi adalah orang-orang yang ya rendah lah, saudara. Tapi saya mau katakan, walaupun orang itu di pandangan manusia orang itu rendah, tapi kalau ada kewibawaan Allah, ada otoritas Allah, maka orang itu mampu mengungkapkan hal-hal rahasia-rahasia ilahi. Petrus mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi.
Makanya saudara, kenapa di sini yang hadir adalah mahkamah-mahkamah agama, orang-orang yang paham soal keagamaan, orang yang paham soal kitab. Tapi mereka terkesima dengan ucapan Petrus. Kenapa? Saya mau katakan, mereka juga belum tentu paham dengan apa yang Petrus ungkapkan. Sebab Petrus bukan berbicara dari dirinya, tapi kewibawaan Allah ada pada diri Petrus. Dan ini sukar diterima kadang-kadang dengan akal dan pikiran manusia. Kalau ada kewibawaan Allah, kadang-kadang orang berbicara di luar melampaui akal pemikirannya, standar intelektualnya. Kalau saya mau katakan ini sudah tidak standar, ini bukan lagi intelektual seorang Petrus kata-kata ini. Dan itu diakui oleh sidang, saudara. Saudara ulang-ulang, saudara, supaya saudara artinya betul-betul bisa mengatakan, oh iya, ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, pertama mereka lihat dia berani berbicara. Sedangkan sama anak kecil dia nggak berani, kan kira-kira begitu. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, mereka orang biasa. Mereka orang yang tidak biasa untuk berkata-kata di depan umum, berbicara di depan umum, apalagi di depan sidang. Dan mereka mengenal dan biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, saudara. Heran, saudara. Dan saya mau katakan, kalau di bawah Allah ada pada saudara, kan ada di dalam Alkitab. Ada satu saat katanya kita tidak bisa berkata-kata karena mungkin satu tekanan, tapi ada firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan memberikan perkataan-perkataan untuk kita perkatakan, saudara. Ada saat di mana kita situasi, mungkin kondisinya, waduh, kita tidak dalam keadaan takut atau apapun namanya itu, saudara. Tapi di situ nanti Roh Kudus akan berbicara. Saya sangat dengan ayat ini begitu menyentuh dan begitu merasakan ayat ini, karena ini juga menjadi pengalaman saya dalam pelayanan. Saya merasa, saudara, dan hari-hari ini kami sedang melayani satu keluarga di Jakarta. Mereka juga diganggu oleh kuasa jahat. Bayangkan, saudara, memiliki rumah yang mewah di kawasan Jakarta Barat sana, saudara. Wah, besar sekali rumah. Tapi mereka udah takut tinggal di rumah itu. Rumah saya ini sudah bukan rumah kontrak. Rumah saya ini, tapi takut. Saya tanya, apalagi istrinya, waduh, ketakutan sekali. Dia bilang, saya sudah trauma, Pak, pendeta dengan rumah itu. Belilah mereka rumah. Nggak terlalu jauh juga dari tempat, tapi sudah tidak di kawasan itu, saudara. Tapi saudara, singkat cerita, sudah pindah rumah. Ternyata di rumah yang baru sekarang itu belum setahun nggak salah, juga diganggu iblis. Satu waktu dia telepon, yaitu minggu lalu, habis kita pasca di puncak. Saya bilang, udah Pak. Terus dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak datang doakan? Dia cerita lah panjang lebar gangguan-gangguan yang mereka hadapi. Ya. Sampai kemarin dia masih bertelepon, ya, karena dia WA. Kalau apa yang terjadi dia seringkali kami, udah Pak, saya HP-nya ini saya jual dari tempat ini saja. Tapi rupanya ada sedikit ini, dia bilang, udah Pak Pendeta, gimana kalau minggu depan ke depan ini datang lagi, aduh begini, bapaknya kelahal. Intinya yang saya lihat, saudara, karena emang keluarga ini kan ya mereka baru di dalam Tuhan, dan artinya latar belakang iman mereka, agama mereka adalah boleh dibilang iman kebudayaan, ya, kebiasaan yang masih ya seperti itulah, ya, mempersembahkan begitu. Jadi untuk berbalik ini itu perlu waktu. Nah, saudara-saudara, waktu itu pergi berdoa. Waktu berdoa, saudara,
Sebelum doa, saya katakan begini. Ibu, tidak ada lagi, tidak ada hal-hal aneh di rumah ini. Saya tanya dulu. Karena ini juga pengalaman saya, makanya Pak, ini saya mesti tanya. Dan entah kenapa juga saya percaya Roh Tuhan yang gerakkan. Ibu ini masih muter sana seperti sulit mau jawab. Saya terus tanya. Entah kenapa ke Bapak enggak? Masih ada. Takutnya ada hal-hal di rumah ini yang ya ibaratnya yang di luar itu cari temannya. Kira-kira begitu. Nah, dia masih bilang enggak dulu. Saya ini terus. Nah, Bu, soalnya kalau ini dia percuma. Saya desak terus. Akhirnya dia ngaku. Tapi ngaku itu seolah-olah sepintas. Iya kemarin ini saya dikasih ini, wah kaki babi apalah. Aduh sabu. Nggak ada yang begitu-begitu. Nggak boleh ada yang begitu-begitu lagi. Ditaruh di mana? Ya. Saya tanya, saudara. Karena begini saudara. Saya pernah mendoakan orang yang diganggu setan juga. Udah didoakan, dikit lagi dikasih tahu Pak Pendeta. Ini datang lagi, diganggu lagi. Saya pikir, aduh, ini apa lagi ini saudara? Akhirnya pada satu waktu karena udah berkali-kali saya bilang begini, saya mau tanya sekarang. Suami saya tanya, apakah di rumah tidak nyimpan apa-apa? Nggak ada sesuatu yang disimpan-simpan di rumah? Oh enggak, masih gampang. Enggak, apakah di rumah nggak ada yang disimpan? Saling pandang-pandangan. Ya, saya begitu saling pandang-pandangan saya udah mulai curiga. Ada ini. Ya, kan begitu biasanya. Ya, rasa suami istri kalau ada orang ngomong saling nengok berarti ada sesuatu. Iya toh? Halo Bapak Ibu. Kalau ada orang nanya terus suami saling pandang-pandangan, ada sesuatu itu saudara. Nah ini ceritanya begitu soalnya. Begitu saya desak saling pandang-pandangan. Saya bilang ada. Pokoknya saya lihat pertama saling pandang, kedua sudah mulai tingkahnya udah mulai serba salah. Ya, iya. Saya desak terus. Ada nggak di rumah menyimpan sesuatu, apalah itu namanya, pokoknya disimpan lah itu, yang pasti bukan duit. Akhirnya saudara, ya benar juga saudara. Akhirnya keluar juga kata, ya. Terus saya tanya, berbentuk apa? Karena begini, kan macam-macam saudara. Ada yang menurut pajangan, saudara. Kalau saudara menerima pajangan, misalnya saudara ulang tahun atau apa dikasih hadiah, saudara cek dulu saudara. Apalagi pajangan itu maaf ya berupa patung, maaf cek dulu betul-betul itu pajangan. Cek dulu benar-benar itu pajangan. Ya. Jangan saudara pikir oh ini bagus, ini lucu. Cek dulu benar-benar ini pajangan. Ini murni pajangan atau pajangan yang ya begitulah kira-kira. Ada temannya, cek dulu. Tapi kalau ini bukan pajangan. Ada tapi sudah mulai ada tapinya. Ya, udah ambil. Pas dikeluarin sudah. Baru dibeli. Lengso merah. Maksudnya sapu tangan merah. Wah, udah. Kalau orang sana kalau dia bilang lengso merah ya udah. Udah enggak jauh-jauh itu. Dalam hati saya itu sudah. Sedang dari mana? Begini dulu waktu merantau ya biasalah Pak Pendeta. Ini kan cuma ini ya bahasa saya bilang ya karena begini saya juga mesti jelaskan ini saudara. Jangan kita terkecoh dengan bahasa-bahasa yang sudah dimodifikasi. Apa itu saudara? Supaya kedengarannya agak halus. Karena di luar sana ya ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Saya bilang di hadapan Tuhan tidak ada mengenal ilmu putih atau hitam. Semuanya kalau yang begitu itu hitam. Nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu hitam. Amin. Nggak ada dong.
Maksudnya ini buat, aduh, kalau yang udah begitu-begitu saudara, nggak ada. Iya ini, maksudnya dia begini, ini kan bukan untuk nginin orang gitu lah. Bukan untuk nyelakain orang, bukan untuk, ya ini orang lah. Iya mungkin begitu pengertiannya. Ini buat jaga-jaga. Lah, kalau kita bilang ini buat jaga-jaga, terus Tuhan taruh di mana? Halo. Kalau ini buat jaga-jaga, Tuhan taruh di mana? Tuhan buat apa? Bagi kita orang percaya, Tuhan cukup dan sangat cukup sebagai penjaga bagi kita semua. Amin. Jadi sudah keluarkan. Terus saya bilang, terus mau diapain Pak Punta? Ya dibakar, dilenyapkan ini. Karena saya langsung bilang, gara-gara ini dia selalu datang karena ada temannya. Coba dari dulu udah diserahkan, udah nggak terjadi lagi yang kemarin. Ini gara-gara ini. Ya di sini bakar, di situ juga saudara, bakar di situ saudara. Tapi didoain dulu saudara. Aduh takut saudara, nggak didoain ntar dia pergi ke rumah Pak Jerry kan repot kita semua. Iya, karena begini. Kenapa saya bilang begitu saudara? Saya ada alasan. Karena menurut pengakuan keluarga ini, dulu mereka belum tinggal di daerah sini, saudara, masih di daerah jauh sana itu di sananya sudah nggak ada. Nggak tahu udah dikasih atau udah pokoknya udah nggak ada. Tahu-tahu pindah, berapa tahun kemudian, tiba-tiba nongol katanya ada di Laci. Makanya saya bilang, ini doain dulu saudara. Kalau enggak itu yang saya bilang. Bisa ke rumah Pak J, atau dia mau cari yang dekat. Omari paling dekat soalnya. Makanya doain dulu, baru dibakar. Doain dulu baru dibakar. Baru sudah. Nah sampai sekarang sudah nggak pernah dengar doa. Dulu sudah dikit-dikit saudara. Yang inilah, ada itulah, yang begono lah, begitu. Saudara, lama-lama saya mulai ini, aduh, ada apa ini? Ya, ada apa ini, saudara? Hampir juga berpikir begitu. Apa doanya yang udah nggak manjur nih? Tapi terus saya renungkan, seperti Tuhan ingatkan ada sesuatu, dan saya percaya itu karena ada di bawah. Kan saya kan bukan orang pintar. Maksudnya bukan orang pintar kata dunia ya, kan orang dunia. Karena dulu saya juga pernah alami. Begini sudah. Banyak sekali lucu-lucu sudah yang begitu-begitu. Pagi-pagi datang. Rupanya motornya hilang. Tiba-tiba. Ini pendeta. Motor kayak bilang. Tadi pagi sih sudah ke orang pintar. Waduh dalam hati saya. Pantesan. Tadi pagi sudah ke orang, tadi malam sudah ke orang pintar. Terus saya katakan, lah kalau udah ke orang pintar, ngapain lagi panggil saya? Orang pintar aja kagak bisa, mau gimana saya? Karena dia sudah panggil orang pintar soalnya. Waduh. Terus saya bilang, terus gimana? Waduh saya jengkel juga waktu itu. Agak gimana ya? Waduh ini orang begini. Sudah ibaratnya sudah terjadi begini, masih aja mau begitu. Kan bingung saya saudara. Waduh. Tapi dia ngomongnya serius. Ya Pak Pendeta, kita sudah pagi-pagi, rupanya waktu itu langsung cari. Waduh, saya lagi kasih info ini. Waduh, saudara, inilah saya bilang. Ini sudah, Tuhan marah yang gitu-begitu saudara. Ya akhirnya saya bilang, ya udah orang pintar mau diapain lagi saudara? Nanti kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan bilang sama dia udah orang pintar ngapain lagi panggil saya? Kan begitu kira-kira. Itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Kasus-kasus ini sering saya alami saudara. Pernah juga saya mau doain di rumah juga. Aduh saudara begitu juga ternyata. Itu sebelum ini sudah ke yang kayak gitu dulu. Ya gimana? Pantasan pakai dia dekat nongol di situ. Saya juga bisa marah kadang-kadang. Bukan marah kenapa? Wah ini mempermainkan Tuhan. Saya nggak mau Tuhan yang saya sembah itu dimainkan. Tuhan yang kita sembah itu bukan pansel. Tapi Tuhan yang kita sembah ini Allah di atas segala-galanya.
Dalam hati saya, jangankan Tuhan, saya juga nggak mau dijadi ban serep, apalagi Tuhan, saudara. Saya aja nggak mau dijadi ban serep, nggak mau. Apalagi Tuhan. Betapa marahnya Tuhan kalau dia dijadikan ban serep. Bukankah iman kita berkata Tuhan di atas segala-galanya?